Hai drakor lovers, kali ini nonton drakor akan mengulas drama Under Queen's Umbrella. Drama ini mengisahkan tentang perebutan tahta dan sistem pendidikan pada zaman Joseon. Nah, bagaimanakah sang ratu akan bertahan dan tetap membawa anak-anaknya untuk mempertahankan tahta kerajaan? Oke, kita langsung gas ke episode pertama. Di suatu pagi yang agak mendung, Ratu Imhwa dengan sangat kesal dan marah menjemput putra ketiganya yaitu Pangeran Muan yang sedang indahoy dengan teman wanitanya yang bernama Chowon. Ratu pun mengancam Chowon agar tidak mendekati Pangeran Muan lagi. Namun Pangeran Muan yang seperti keong racun yang baru kenal sudah ngajak tidur, berdalih kalau mereka hanya berteman aja. Lah, teman kok sudah bobok bareng. Buat kesel si maknya aja nih bocah. 그럼 너도 임금하던가. Scene beralih di kediaman Ibu Suri. Tampak Ibu Suri alias Nenek Suri sedang menjamu putra mahkota yang tak lain cucunya sendiri. Putra mahkota berkunjung beserta istri yaitu Putri Min Hui Bin dan anaknya Pangeran Kecil Wonson. Putra mahkota adalah pribadi yang sangat cerdas dan berwibawa, sehingga Ibu Suri merasa segan kepada putra mahkota, mengingat ia adalah calon raja berikutnya. Di istana raja, nampak Raja Liho sedang berdiskusi dengan para menterinya mengenai wabah di suatu desa bernama Sochon. Nah, menteri yang mukanya ngeselin banget ini adalah Ketua Dewan Huang. Yang lumayan tampan ini adalah Menteri Perang Yon. Sedangkan ini adalah Sekretaris Kerajaan Min. Dari diskusi yang panjang tersebut, sang raja memutuskan untuk membantu desa tersebut dengan mengkarantina dan membuat pos bantuan makanan dan obat-obatan di dekat desa Sochon. Kehebohan pagi sang ratu pun dimulai. Karena kelas belajar pagi di Jongga akan segera dimulai, ratu pun mencari putra keduanya yaitu Pangeran Songnam. Sementara itu, Pangeran Songnam malah asik berkuda di tepi pantai. Pangeran yang paling rajin hadir di kelas adalah anak keempat dari ratu yaitu Pangeran Gyeosong. Karena kelas akan dimulai, para pelayan pangeran yang lain pun ikut heboh untuk memperebutkan kursi yang terdepan untuk para pangerannya masing-masing. Di scene selanjutnya, rombongan pangeran pun menuju Jongga. Pangeran yang mukanya songong ini adalah Pangeran Wisong. Yang tampan ini adalah Pangeran Bogem. Yang suka makan ini adalah Pangeran Hodong. Si manja ini Pangeran Simso. Yang ini adalah Pangeran Yongmin, dan ini adalah Pangeran Namhyong, dan yang terakhir Pangeran Hwapyong. Sementara itu, sang ratu yang sedari tadi rempong mencari Pangeran Songnam yang masih belum ketemu juga, merasa kesal karena kelas hari ini akan dipimpin langsung oleh raja. Sementara itu, putra kelima ratu yaitu Pangeran Ilyong yang sedang asik goleran alias bobok cantik, dikejutkan oleh kedatangan ibunya. Ratu pun langsung menyeret Pangeran Ilyong agar tidak terlambat pergi ke sekolah. Di tempat belajar, tampak Pangeran Wisong yang songong lagi kampret sedang menghajar pelayannya dikarenakan tidak mendapatkan bangku terdepan. Sedangkan Pangeran Muan yang sedang berjalan santai alias santuy mulai usil untuk menyinggung Pangeran Bogem. Dan ia pun berkata kepada Pangeran Bogem untuk lebih sering berjalan kaki. Dan nampaklah wajah masam Pangeran Bogem setelah disindir oleh si keong racun alias Pangeran Muan. Pelajaran pun akan dimulai. Sang raja dan Ibu Suri pun tiba di kelas belajar. Ratu Info dan Pangeran Ilyong pun bergegas mengikuti masuk dari belakang. Sang ratu pun lega karena Pangeran Ilyong tak terlambat hari ini. Di Sigangwon, yaitu tempat khusus belajar putra mahkota, terlihat putra mahkota menjalani ujian dengan sangat sempurna. Ia pun lulus dengan nilai memuaskan. Sementara di Jongga, para pangeran diberi ujian dengan kata es yang berubah menjadi air. Pangeran Wisong menjelaskan kalau kata es kembali ke awan, di mana es terbentuk dari air yang intinya kembali lagi ke awal. Sementara Pangeran Gyeosong menjelaskan kalau kata itu mirip dengan musim semi,
karena es akan mencair secara alami jika melewati musim dingin. Sebagai pangeran yang paling cerdas, Pangeran Bogem berpendapat kalau kata itu mirip dengan perpindahan, karena jika es di Sungai Han dipindahkan di tempat penyimpanan, itu akan berguna di musim selanjutnya. Sang raja pun memberi pujian kepada Pangeran Bogem atas jawabannya yang bisa diterapkan di kemudian hari. Sang raja pun puas atas jawaban seluruh putranya. Pada saat kelas belajar akan berakhir, Pangeran Songnam pun datang dengan wajah tanpa dosa. Hal itu membuat Ratu Imhwa malu kepada semua selir, bahkan Ibu Suri pada saat itu. Usai kelas belajar, nampak Ibu Suri mengundang selir Huang untuk mengeteh bareng di tempatnya, membuat selir lain pada iri. Pada saat Ratu Inhwa ingin pamit, Ibu Suri malah menyindir ketidakmampuannya untuk mengasuh seluruh putranya dengan baik. Ibu Suri pun menyinggung kalau keempat putranya selalu membuat onar dan pantas dijuluki para pembuat onar. Ratu Inhwa pun tidak terima mengapa Ibu Suri memanggilnya demikian. Ratu Imhwa yang sedari tadi sudah kumat darah tingginya pun tidak mau kalah. Ia pun mengingatkan tentang putra mahkota yang sangat dibanggakan oleh raja dan para gurunya. Setelah perdebatan yang sengit dengan mertuanya, Ratu pun mohon pamit dengan wajah penuh kemenangan. Ratu Inhwa tentu tahu maksud Ibu Suri, dan Ratu pun berusaha melindungi kelima anaknya, terutama putra mahkota. Di tempat latihan, tampak Pangeran Songnam menghajar Pangeran Wisong dikarenakan si Wisong ini telah menghina Ratu. Tentu saja sebagai anak yang berbakti, Songnam tak terima kalau ibunya dihina. Ibu Suri yang kebetulan lewat mengetahui perkelahian itu, langsung menyalahkan Pangeran Songnam dengan dalih kalau mereka sudah mengeroyok Pangeran Wisong. Selepas jam belajar, Ratu Imhwa yang sedang bahagia mengajak putra mahkota untuk jalan santai di taman. Mereka pun bercerita tentang para pangeran yang sudah dicap pembuat onar oleh Ibu Suri. Putra mahkota mengatakan kepada ibunya bahwa adik-adiknya itu adalah mutiara yang belum terasah. Nah, sedang asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba putra mahkota jatuh pingsan. Sang ratu pun panik dan memerintahkan para pelayan membuat kerumunan untuk melindungi putra mahkota supaya tidak ada yang melihat putra mahkota jatuh pingsan. Setelah menghajar Pangeran Wisong, Ibu Suri pun menghukum Pangeran Songnam dan adik-adiknya untuk berlutut sampai jam 11 malam. Sementara itu, Ibu Suri memerintahkan dayang pribadinya untuk memanggil sang ratu ke istana. Kemudian dayang Ibu Suri pun datang ke istana ratu, namun sang ratu mengabaikan perintah Ibu Suri dikarenakan ia sedang menjaga putra mahkota dan ingin menyembunyikan kondisi putra mahkota yang sedang sakit. Sementara itu, selir Huang memberi hukuman kepada Pangeran Wisong dikarenakan ia telah menghina ratu. Wisong berkata kepada ibunya kalau ia sangat membenci para pembuat onar itu. Karena ia adalah putra pertama raja, seharusnya ialah yang menjadi putra mahkota. Namun, karena Pangeran Wisong anak dari selir, maka ia tidak bisa menduduki posisi putra mahkota. Selir Huang berkata apabila Pangeran Wisong ingin posisi tertinggi, maka ia harus dapat membuktikannya. Kemudian di istana ratu, sang tabib memeriksa kondisi putra mahkota. Ia pun mengatakan kepada ratu kalau putra mahkota menderita penyakit hiol-geol. Apaan sih? Ya, kalau bahasa Indonesianya penyakit kurang darah atau anemia. Pada zaman Joseon, penyakit tersebut merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Maklum, zaman dahulu masih belum ada vitamin penambah darah seperti zaman sekarang. Ratu pun sangat terkejut dengan penyakit putra mahkota, apalagi putra mahkota TN meninggal dengan sakit yang sama. Sang tabib mengatakan kepada sang ratu bahwa tabib Cho Go-kyung dapat membantu untuk mengobati penyakit putra mahkota. Dan ratu pun memerintahkan kepada sang tabib untuk merahasiakan sakitnya putra mahkota. Setelah itu, Ratu Inhwa pun bergegas pergi untuk menemui raja untuk membahas tentang kondisi putra mahkota agar tabib Cho bisa diperintahkan untuk merawat putra mahkota. Namun malam itu sang raja rupanya sedang blaem-blaem dan ditemani oleh orang yang akan menjadi selir barunya.
Seketika itu, Ratu Inhua pun mengurungkan niatnya untuk menemui sang raja. Kemudian saat kembali ke kediamannya, Ratu pun terkejut dikarenakan Ibu Suri sudah menunggu di depan kediamannya. Karena sang ratu sedang menyembunyikan putra mahkota di kediamannya, ia pun tak mungkin mengajak Ibu Suri untuk masuk. Ibu Suri pun merasa tersinggung dengan perlakuan ratu. Ia pun beranjak pergi dan mengatakan tentang hukuman yang ia berikan kepada keempat putranya karena telah menyerang Pangeran Wisong. Dan diam-diam Ibu Suri menyuruh dayangnya untuk memeriksa putra mahkota di istananya. Sementara dalam derasnya hujan, para pangeran mencoba bertahan menjalani hukuman dari Ibu Suri. Ratu Inhua yang sudah mendapatkan informasi tentang keberadaan para pangeran datang untuk menjemput mereka dan menyuruh mereka untuk kembali ke kamarnya masing-masing. Pada saat menatap putra mahkota, Ratu sangat sedih, berharap agar putra mahkota cepat segera sembuh. Kemudian pada pagi hari, keempat pangeran berangkat ke sekolah bersama-sama, tetapi mendadak kebingungan mengapa para pangeran yang lainnya berlari tergesa-gesa. Namun pada saat tahu kelas hari ini tentang hubungan intim, jelas saja Pangeran Muan alias si Keong Racun ini langsung bersemangat. Pelajaran yang dibahas oleh sang guru kali ini adalah hubungan intim dan tata cara memiliki keturunan. Pada saat membuka buku pelajarannya, ekspresi mereka pun tampak luar biasa. Mereka pun tampak melongo dan malu-malu kucing. Dan ada juga yang tidak mengerti. Dan yang paling bersemangat adalah Pangeran Muan. Dan ia pun menyimak pelajaran dengan sangat tekun. Kemudian pada saat Raja mengunjungi Ibu Suri dan membahas tentang salah satu menterinya yang akan ditugaskan di Tiongkok, Ibu Suri memiliki ide untuk mengadakan seleksi teman belajar putra mahkota yang baru, dikarenakan anak dari menteri yang menjadi teman belajar putra mahkota akan ikut pergi bersama ayahnya ke Tiongkok. Berita itu pun sangat mengejutkan Ratu Inhua, karena seleksi tersebut hanya boleh diikuti oleh para pangeran saja. Kemudian Ratu Inhua mengundang para selir lainnya untuk mengumumkan berita tersebut. Para selir terlihat tampak antusias karena mereka menganggap itu adalah peluang yang sangat bagus untuk putra mereka. Para pangeran dibebaskan untuk mendaftarkan diri dan tidak boleh ada paksaan untuk mereka. Selir T yang dulunya adalah dayang dari Ratu Inhua merasa sangat bahagia karena Ratu memberikan dukungan kepada Pangeran Bogem untuk mengikuti seleksi tersebut. Dikarenakan Pangeran Bogem adalah pangeran yang paling cerdas di antara pangeran lainnya. Dengan wajah sumringah, para selir berbondong-bondong datang ke tempat Ibu Suri dengan membawa hadiah. Namun mereka kalah cepat dengan selir T yang sudah dari tadi menghadap Ibu Suri untuk menanyakan kiat agar berhasil menjadi teman belajar putra mahkota. Ibu Suri pun menunjukkan sebuah buku yang berisi semua cara agar menjadi putra mahkota. Namun Ibu Suri tidak begitu saja memberi buku tersebut jika tidak ada timbal baliknya. Ratu pun menghadap raja. Ia pun meminta izin raja agar mendatangkan tabib Cho Gukyong untuk mengobati putra mahkota. Sang ratu mengatakan kepada raja kalau putra mahkota terkena sakit kulit. Permasalahannya, si tabib Cho ini sedang mudik untuk mengobati keluarganya atas izin Ibu Suri. Hal ini membuat ratu menaruh curiga kepada Ibu Suri yang akan merencanakan sesuatu. Kemudian Ratu pun menanyakan tentang pemilihan teman belajar putra mahkota yang dipilih dari para pangeran. Ternyata Ibu Suri lah yang membuat ide tersebut. Setelah pertemuan dengan raja, sang ratu pun curhat dengan dayang pribadinya. Terdapat keanehan karena Ibu Suri mengizinkan tabib Cho keluar istana. Sang dayang pun mengatakan kepada ratu bahwa selir T mendapatkan buku kiat pembelajaran menjadi raja dari Ibu Suri. Saat kembali ke istananya, Ratu Inhua pun terkejut melihat Ibu Suri yang sudah ada di samping putra mahkota dan mengetahui penyakitnya. Ia pun menegaskan bahwa posisi Ratu Inhua saat ini terancam
apalagi anak-anaknya yang lain hanyalah pembuat onar dan tidak layak menggantikan putra mahkota. Tentu saja sang ratu pun khawatir tentang apa rencana Ibu Suri sebenarnya, sehingga ia pun bertekad menyusun rencana untuk melindungi seluruh putranya. Sementara itu, Ibu Suri sudah membuat rencana untuk para selir agar tunduk dan patuh kepadanya. Ia pun menggandakan buku rahasia kesuksesan raja. Namun, buku itu akan diberikan kepada selir yang berpotensi dan Ibu Suri akan membuat seolah-olah hanya mereka yang mendapatkannya, dengan tujuan agar mereka bersumpah setia pada Ibu Suri. Dalam derasnya hujan, Ratu Imhua pergi untuk menemui mantan ratu terdahulu yang telah dilengsarkan oleh Ibu Suri, yaitu Ratu Hyon. Ratu pun memohon kepada Ratu Hyon agar dapat membantunya. Nah, apakah Ratu Hyon akan bersedia menolong Ratu Imhua? Lanjut ke episode 2 ya. Jangan lupa untuk subscribe ya Cinggu. Terima kasih.